Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Radila Rusdi dari kelas PR 4304. Di sini saya akan menyelesaikan tugas manajemen komunikasi. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang manajemen konflik. Definisi manajemen konflik menurut para ahli ada dua. Yang pertama ada dari Howard Ross dan yang kedua adalah dari Mineri. Saya akan menjelaskan definisi konflik dari manajemen konflik menurut Mineri, yaitu adalah suatu proses rasional yang sifatnya iteratif, di mana proses tersebut terjadi secara terus-menerus mengalami penyempurnaan hingga tercapai model yang ideal dan representatif. Teori-teori utama mengenai penyebab konflik ada 6. Yang pertama adalah teori kebutuhan manusia, yang kedua adalah teori identitas, yang ketiga ada teori hubungan masyarakat, lalu yang keempat adalah teori kesalahpahaman antar budaya, yang kelima teori transformasi konflik, dan yang terakhir adalah teori negosiasi prinsip. Adapun tujuan dari manajemen konflik adalah yang pertama, mencegah dan minimalisir terjadinya gangguan terhadap anggota organisasi sehingga dapat fokus kepada visi dan misi perusahaan atau organisasi tersebut. Lalu yang kedua adalah membangun rasa saling menghormati antar sesama anggota organisasi dan menghargai keberagaman. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas anggota organisasi dengan memanfaatkan konflik yang terjadi. Menurut Dawn M. Baskerville, ada 6 tipe manajemen konflik, yaitu yang pertama ada avoiding, yang kedua ada accommodating, yang ketiga ada compromising, yang keempat ada competing, yang kelima ada collaborating, dan yang terakhir ada conglomeration. Lalu ada strategi manajemen konflik menurut Stevenin, yaitu ada 5. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah diagnosis, yang ketiga yaitu menyepakati solusi, yang keempat pelaksanaan, dan yang terakhir adalah evaluasi. Pun tahap-tahap berlangsungnya konflik yaitu ada 5. Yang pertama adalah tahap potensial, yaitu munculnya perbedaan di antara individu, organisasi, dan lingkungan yang berpotensi terjadinya konflik. Lalu yang kedua adalah kondisi terasakan, yaitu kondisi ketika perbedaan yang muncul dirasakan oleh individu dan mereka mulai memikirkannya. Lalu yang ketiga adalah pertentangan, yaitu ketika konflik berkembang menjadi perbedaan pendapat di antar individu atau kelompok yang saling bertentangan. Lalu yang keempat adalah konflik terbuka, yaitu tahapan ketika pertentangan berkembang menjadi permusuhan secara terbuka. Yang terakhir yaitu ada akibat konflik, yaitu tahapan ketika konflik menimbulkan dampak terhadap kehidupan dan kinerja organisasi. Jika konflik terkelola dengan baik, maka akan menimbulkan keuntungan seperti tukar pikiran, ide, dan menimbulkan kreativitas. Tetapi jika tidak dikelola dengan baik dan melampaui batas, maka akan menimbulkan kerugian seperti saling permusuhan. Lalu tingkatan konflik ada 6, yaitu yang pertama konflik interpersonal, yang kedua adalah konflik interpersonal, dan yang ketiga adalah konflik interorganisasi, dan yang keempat adalah konflik intraorganisasi. Lalu yang kelima adalah konflik intergrup, dan yang terakhir adalah konflik intragrup. Lalu di sini saya akan memberitahu tentang apa saja manfaat dari manajemen konflik untuk perusahaan. Yang pertama adalah mengembangkan kompetensi. Implementasi manajemen konflik yang baik akan meningkatkan dan mengembangkan kompetensi ke perusahaan, khususnya dalam kompetensi non-teknis. Yang kedua adalah evaluasi sistem. Perusahaan sulit melakukan evaluasi terhadap efektivitas suatu sistem jika tidak terjadi konflik di dalamnya. Dengan adanya konflik, maka perusahaan dapat melakukan identifikasi apakah sistem yang diterapkan berjalan dengan baik atau diperlakukan perbaikan. Itu saja mungkin materi yang ada dalam manajemen konflik. Materi yang kedua adalah budaya organisasi. Budaya organisasi merupakan salah satu peluang untuk membangun sumber daya manusia melalui aspek perubahan sikap dan perilaku yang diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan tantangan yang sedang berjalan yang akan datang. Menurut Fremont Ekas dan James A. Rosenwell dalam Siswanto dan Sucipto menyimpulkan ada 8 ciri-ciri budaya yang membawa sukses. Yang pertama adalah kecenderungan untuk bertindak, yang kedua adalah dekat kepada pelanggan, yang ketiga adalah otonomi dan kewirausahaan, yang keempat adalah produktivitas melalui orang, yang kelima adalah memberikan rangsangan nilai, yang keenam adalah bertahan pada kenilaian, dan yang ketujuh adalah bentuk sederhana sifat ramping, dan yang kedelapan adalah sifat longgar, ketat, simultan. Adapun beberapa manfaat dari budaya organisasi yang dikemukakan oleh Robbins. Yang pertama adalah mengatasi peran yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi yang lain. Lalu yang kedua adalah menimbulkan rasa memiliki identitas bagi para anggota organisasi. Yang ketiga adalah mementingkan tujuan bersama daripada mementingkan tujuan individu. Lalu yang keempat adalah Lalu yang keempat atau yang terakhir adalah menjaga stabilitas organisasi.
Adapun upaya untuk meningkatkan kualitas budaya organisasi yaitu ada inovasi dan keberanian mengambil risiko. Yang kedua adalah perhatian pada hal-hal rinci. Yang ketiga adalah orientasi hasil. Yang keempat adalah orientasi orang. Yang kelima adalah orientasi tim. Dan yang terakhir adalah stabilitas. Menurut Talizi Duhundraha, sumber-sumber pembentuk budaya organisasi ada 6. Yang pertama adalah pendiri organisasi, yang kedua adalah pemilik organisasi, yang ketiga adalah sumber daya manusia asing, yang keempat adalah luar organisasi, yang kelima adalah orang yang berkepentingan dengan organisasi atau stakeholder, dan yang terakhir adalah masyarakat. Adapun 3 proses pembentukan budaya. Yang pertama adalah kontak budaya, yang kedua adalah benturan budaya, dan yang ketiga adalah penggalian budaya. Lalu, apakah pentingnya budaya organisasi? Budaya organisasi mempunyai peran yang sangat penting dalam mengelola suatu perusahaan. Di Indonesia sendiri, para manajer pada umumnya telah mengenal dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern. Namun, rupanya masih banyak para pakar dan manajer yang kurang memperhatikan pentingnya budaya organisasi. Padahal, budaya organisasi dapat digunakan sebagai salah satu alat manajemen untuk mencapai efisiensi, efektivitas, produktivitas, etos kerja yang telah berhasil diterapkan dan dikembangkan di berbagai perusahaan di Jepang, Amerika, dan beberapa negara Eropa. Jenis-jenis budaya organisasi sendiri ada 4. Yang pertama adalah budaya peran, yang kedua adalah budaya kuasa, yang ketiga adalah budaya tugas atau maktrik, dan yang keempat adalah budaya atomsitis. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi menurut Toshi Rizzo Carroll seperti yang dikutip oleh Munandar. Budaya organisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 1. Pengaruh umum dari luar yang luas mencakup faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan atau hanya sedikit dapat dikendalikan oleh organisasi. Yang kedua adalah pengaruh dari nilai-nilai yang ada di masyarakat, keyakinan-keyakinan dan nilai-nilai yang dominan dari masyarakat luas, misalnya kesopan santunan dan kebersihan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah faktor-faktor yang spesifik dari organisasi. Organisasi selalu berinteraksi dengan lingkungannya dalam mengatasi baik masalah eksternal maupun internal. Organisasi akan mendapatkan penyelesaian-penyelesaian yang berhasil. Keberhasilan mengatasi berbagai masalah tersebutlah yang merupakan dasar bagi tumbuhnya budaya. Baik, mungkin segini saja penjelasan yang dapat saya jelaskan tentang materi ini, tentang materi manajemen konflik dan materi budaya organisasi. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.